Baik, Ya, sebentar saya share screen dulu. Ah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari perancangan sistem e-pelayanan berdasarkan permintaan dari UPT Puskesmas Kujangsari. Adapun latar belakang di sini, kenapa kami membuat sistem e-pelayanan ini? Karena dalam bisa dibaca di sini, di UPT Puskesmas Kujangsari tersebut memiliki bermacam-macam pelayanan, namun kegiatan tersebut menggunakan penjadwalan manual yang dimana pihak administrasi menyusun jadwal, kemudian jadwal tersebut di print. Nah, di sini dari pihak UPT-nya meminta agar bisa membuat jadwal itu dari website sehingga nanti di setiap poli-poli itu bisa langsung melihatnya dan dari website itu bisa di print seperti penjadwalan di Igrasias, Pak, kurang lebihnya dimintanya. Selain itu pihak UPT-nya juga meminta berupa sistem informasi seperti website profil puskesmas. Seperti itulah, Pak. Nah, di sini target dari aplikasi di sini yang pertama itu ada pasien, di mana pasien di sini bisa melihat jadwal dari puskesmasnya dan pegawai di sini termasuk dari pegawai administrasi, TU, dokter dan pegawai kesehatan lainnya, di mana di sini pegawai dapat melihat jadwal juga, dapat melihat itu rekam medisnya. Kalau untuk dokternya dan untuk kepala UPT-nya juga melihat rekam medis. Nah, berikutnya di sini ada metodenya. Metode yang digunakan di sini ada dalam pembuatan websitenya di front end. Kami menggunakan HTML, CSS, jQuery, Bootstrap. Di back end-nya kode igniter dan MySQL. Selain itu, di sini juga menggunakan strategi pengujian perangkat lunak untuk pengujian testingnya dan menggunakan visual model dalam pengembangan aplikasi website ini. Di sini kami diminta untuk membuat website, Pak. Jadi untuk Android-nya mungkin ke depannya bisa di develop sambil jalan, Pak. Jadi cuma difokuskan untuk ke websitenya dulu oleh pihak UPT-nya. Oke, silakan terus. Baik, pertama perancangan aplikasinya. Perancangan aplikasi di sini dilakukan survei lapangan, pengumpulan data, perancangan use case, perancangan front end dan perancangan back end. Nah, di sini pertama survei lapangan telah kami lakukan pada tanggal 20 Februari dengan Bapak Unggi. Bapak Unggi dari pihak UPT-nya yang sudah diberikan wewenang oleh Kepala UPT. Di sini kami wawancara sekitar 30 menit dan permasalahan yang diberikan sudah saya sebutkan tadi. Berikutnya pengumpulan data. Nah, pengumpulan data setelah itu kami berjanji setelah survei itu kan ada UTS. CNS kami lakukan setelah UTS, namun karena adanya pandemi corona ini, jadi datanya kita gunakan data random saja terlebih dahulu. Nah, di sini perancangan use case-nya. Perancangan use case-nya di sini ada admin, kurang besar ya. Nah, di sini ada admin. Si admin ini bisa menginputkan tanggapan dari pasien, bisa menginputkan jadwal, bisa mengambil jadwalnya, hapus jadwal, lihat jadwal, serta lihat rekap medisnya. Admin di sini bisa golongannya itu bisa KTU maupun kepala UPT-nya. Di sini pegawai medis itu seperti setiap pelayanan, Pak, dokter, dokter gigi, perawat dan itu loket dapat menginputkan medical record, update serta lihat dan bisa menghapusnya jika sudah tidak diperlukan atau jika sudah terlalu lama. Di sini pasien di sini atau masyarakat sekitar bisa menginputkan keluhan, misalnya keluhan di pelayanannya kah atau misalnya di yang lain-lain. Berikutnya ada, nah di sini hasilnya. Sistem pertama itu ada sistem e-pelayanan, di mana sistem e-pelayanan ini terdapat 3 submenu, yaitu penjadwalan, menu rekap medis, dan menu tanggapan keluhan. Ini hasilnya dari websitenya. Pertama, kalau ingin menginputkan itu di sini. Ini nama, ini pegawainya, jenis kelamin, dia status kepegawaiannya apa, dokter kah, atau apa, kemudian masukkan nomor teleponnya, kemudian ditambah. Nah, setelah itu di sini akan muncul, setelah ditambahkan ini, nanti berikutnya dari sini akan di-get di backend-nya sehingga berbentuk jadwal seperti ini.
Di sini rekap medisnya. Rekap medis itu nama, nomor BPJS, jenis kelamin, keluhan, tanggal berobat. Nah, dari sini akan ditambahkan sehingga akan terbentuk seperti ini. Rencananya di setiap ini jika diklik nama Kasep Herman akan memunculkan riwayat. Nah, ini kami sedang mendevelop dalam proses, Pak, untuk si backend-nya dan lain-lainnya. Nah, di sini untuk sistem informasi puskesmasnya yang diminta adalah profil, lokasi, kalau bisa ada jadwal pelayanan, ada kegiatan yang telah dilakukan, keluhan masyarakat bisa disampaikan di sini. Seperti ini. Gininya tampilan. Kita langsung ke gininya aja, Pak, ke tampilan websitenya aja. Sebentar, saya ganti dulu. Oke. Nah, di sini pertama di profilnya. Di sini profilnya udah jadi, Pak. Jadi kalau misalnya pihak puskesmasnya ingin di hosting ataupun diupload ke URL, bisa dengan membeli URL-nya dulu, nanti diupload ke sana. Di sini lokasinya jika diklik ke sini akan langsung ke Google Maps-nya. Nah, terlihat di sini Google Maps di mana lokasinya. Berikutnya ada profilnya. Profil di sini mengenai profil dari puskesmasnya. Beri sejak tahun berapa. Di sini ada jadwal pelayanannya. Jadwal pelayanan di sini nanti kebetulan ini backend-nya sedang kami proses, Pak. Jadi kalau jika diklik di sini belum muncul, jadi rencana kami jika diklik sini akan muncul jadwal pelayanan seperti yang saya tampilkan tadi. Berikutnya di sini ada pelayanan apa saja yang ada di sana, ada ambulans, rawat inap. Ini berdasarkan dari wawancaranya itu. Nah, di sini kegiatannya kebetulan di sini foto-foto di sini foto-foto memang benar kami dapatkan dari sumbernya, karena sebelumnya saat wawancara Bapak Unggit itu memberitahukan bahwa kegiatannya hanya diupload di sosial media seperti Instagram, Twitter, dan Facebook dari ininya puskesmasnya. Nah, di sini adalah form komentar keluhan jika si pasien maupun masyarakat misalnya memasukkan pelayanannya sudah bagus, nanti akan disubmit. Setelah disubmit akan muncul di sini. Nah, untuk backend-nya kami sedang develop, Pak, karena kebetulan untuk pembuatan front end ini memakan cukup waktu yang banyak karena terbentur gini juga tugas-tugas lainnya. Sekarang kita ke gininya, ke halaman administrasinya. Oke, silakan. Sebentar, Pak, masih dicari. Oke. Nah, ini untuk administrasinya. Di sini sebenarnya di latar belakangnya ada gambar dari logo PT-nya, namun ada error sedikit di codingannya. Di sini input jadwal pelayanan. Nah, jika ingin menginput jadwal pelayanan, kita input di sini dulu. Kemudian masukkan namanya, nama dokternya, misalnya Dr. Irma. Kemudian NIP-nya, jenis kelaminnya perempuan. Ini dokter. Nomor telepon ini bisa diisikan, tambah. Nanti hasilnya kan ke sini, Pak. Ke sini. Kemudian untuk melihat jadwalnya ada di sini, jadwal pelayanan. Jadwal pelayanan itu nanti dari jadwal ini akan bisa diambil ke sini, sehingga dari masyarakat bisa tahu jamnya gitu, Pak. Berikutnya untuk rekap medisnya di sini, Pak, penginputannya. Nah, halaman ini hanya untuk di internal puskesmas saja, tidak dilaporkan keluar karena ini kan
dimintanya sebagai arsip dari pihak puskesmas. Nah, baik, sekian Pak. Mohon maaf karena ini belum jadi. Kami nanti akan develop dulu sehingga memang benar-benar bisa sudah selesai, nanti kan kami laporkan lagi ke Bapak. Oke. Sebelum UTS bisa ya? Sebelum UAS bisa ya? Oh, diusahakan Pak. Berarti 2 minggu lagi ya? Ya. Pokoknya sebelum UAS saja. UAS itu mulai tanggal 4 Mei. Baik Pak. Oke. Oke, nanti berarti present lagi sendiri ya ke saya ya? Oh iya Pak. Oke. Oke, ada yang ditanyakan?